Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita sampai pada permenungan pada perkataan Tuhan Yesus yang kedua yang disampaikan dari atas kayu salib. Lukas 23 ayat 43 demikian. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Perkataan Yesus ini merupakan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan dia. Penjahat itu dalam beberapa literatur dan tradisi dikenal dengan nama Demas. Memang tidak dapat dipastikan siapa nama penjahat itu. Namun penting untuk kita renungkan apa yang dikatakannya kepada Yesus. Ia mengatakan dua hal. Pertama, ia menyadari siapa dirinya yang tidak lain adalah orang berdosa yang sudah selayaknya menerima hukuman terkutuk. Dalam percakapannya dengan penjahat yang menghujat Yesus, ia berkata, "Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Dalam pengakuannya, Yesus tidak bersalah dan tidak selayaknya menerima hukuman salib. Dengan perkataannya itu, ia mengaku akan keberdosaannya dan mengaku akan kebenaran Yesus. Karena kesadaran dan pengakuan itu, maka ia mengatakan hal kedua yang merupakan sebuah permohonan kepada Yesus, yaitu, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Ini adalah pernyataan dari seorang pendosa yang juga sudah sekarat di kayu salib. Mungkin ini adalah permintaan terakhir sebelum ia meninggal mengenaskan di salib itu. Permintaannya kepada Yesus nampaknya sangat sederhana. Ia tidak minta untuk diselamatkan. Ia hanya minta Yesus mengingatnya jika kelak Yesus datang sebagai Raja. Bisa saja di sisa nafasnya itu ia pasrah dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan Yesus ataupun penjahat yang satunya. Tetapi di sisa nafas dan kesakitannya, ia berjuang untuk berkata dan memohon agar Yesus mengingatnya. Dalam permohonan ini, nampak ada pengharapan yang besar kepada Yesus dan juga iman bahwa Yesus mampu membawa dirinya kepada kemuliaan. Mengapa? Karena ia meminta Yesus mengingatnya justru ketika Yesus juga berada dalam posisi yang sama dengan dirinya. Di dekatnya, Yesus juga sedang tidak berdaya, disiksa dengan kejinya oleh para penguasa, berjuang menghadapi maut, menunggu ajal menjemput, sama seperti dirinya. Permohonannya tersebut menunjukkan bahwa ia percaya Yesus adalah Raja, bukanlah penjahat sebagaimana layaknya orang yang disalibkan. Mendengar pengakuan iman dan pengharapan yang demikian itu, maka Yesus tergerak hatinya dan mengabulkan apa yang ia minta dan imani tersebut dengan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jawaban Yesus ini merupakan penghargaan terhadap iman dan pengharapan si penjahat. Penghargaan itu mewujud dalam kepastian bahwa ia akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang mulia dalam kerajaan surga yang kekal. Jawaban Yesus ini juga memberikan petunjuk bahwa selagi manusia masih bernafas, masih hidup, maka undangan untuk datang kepada Tuhan dan menerima kasih-Nya selalu terbuka dan pintu keselamatan itu disediakan. Dengan demikian, maka perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib juga meneguhkan iman percaya kita
bahwa iman dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Dan kita juga diundang untuk tidak buru-buru menghakimi orang lain, karena kesempatan untuk datang kepada Yesus terbuka sampai hembusan nafas terakhir. Mengakhiri perenungan ini, marilah kita menyanyikan lagu Taizé yang diinspirasi dari kata-kata dalam permohonan penjahat di samping Yesus dan menjadikannya sebagai doa kita.